Jadi dengan kedatangan Kasiba ini ingin bersesi konseling ya. Sebelumnya kita sudah membuat janjian di WhatsApp kemarin kalau kita hari ini hari Rabu ingin melakukan sesi konseling. Kasiba tadi kesininya naik apa? Saya tadi naik ini naik ojek online. Naik ojek online. Gimana? Kira-kira macet nggak tadi di jalan? Alhamdulillah macet kak. Macet. Udah macet panas. Itu biasa ya. Saya juga jaga-jaga bawa mantol dan kopilu. Karena kan cuaca ini kan sangat buruk ya. Iya. Jadi kadang panas, kadang hujan. Tadi dari rumah, benar? Iya betul. Oh, dari rumah. Gimana jaraknya dari rumah ke sini? Apakah cukup jauh atau dekat? Lumayan kak. Lumayan jauh. Oh, lumayan jauh. Karena kan jalan selain macet banyak mobil gitu kan. Jadi membuang waktu cukup banyak gitu. Oh iya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi pada proses konseling ini Kasiba boleh menceritakan apa saja yang ingin Kasiba sampaikan. Karena dalam proses konseling ini insya Allah adanya asas kerahasiaan antara konselor dengan konselingnya. Kasiba boleh mulai apa yang Kasiba rasakan? Oke, baik, terima kasih sebelumnya ya. Saya ucapkan. Juga akhir-akhir ini itu saya kan udah semester 5 nih kan. Yang dimana tuh banyak banget tugas sama kewajiban. Terus udah gitu saya kan masih ikut organisasi. Biasanya ikut organisasi itu sama yang sekarang ini jadi 2 periode kak. Nah, saya itu juga saya tuh masih merasa nggak punya waktu buat istirahat, terus nggak punya waktu buat keluarga. Jadi saya jarang juga nih di rumah. Dari itu saya juga nggak juga ada waktu buat main juga. Jadi waktu saya itu setiap hari ya pulang kuliah pun nugas. Terus kalau misalkan nugas, kadang saya tuh nugas juga di kampus karena sekarang ada rapat dari organisasi. Ada gitu organisasi saya yang sekarang itu tuh waktunya benar-benar mepet kak. Jadi kita setiap hari tuh rapat buat ngurusin kegiatan program baru dari acara kita. Terus dari itu waktunya itu singkat banget, buat nentuin waktu-waktunya tuh sangat singkat karena tahun depan itu kemungkinan bulan Februari itu udah harus tutup buku kak. Jadi sekarang ini udah harus udah harus diselenggarain acara itu. Terus jadi itu saya benar-benar capek. Terus kemarin saya tuh sempat sakit kak, demam selama 2 hari gitu. Tapi saya masih tetap maksa buat masuk kuliah karena saya nggak mau yang namanya tuh saya bolos kuliah gitu karena sakit doang gitu kak. Kasiba kuliahnya pulang pergi setiap hari? Iya betul kak. Karena saya pulang pergi itu karena saya naik motor, kadang juga saya naik kendaraan umum. Gimana jaraknya? Apakah cukup jauh dari rumah ke kampus? Lumayan cukup jauh ya, karena kan saya kan tinggal di Jakarta Barat, sedangkan kampus saya di Jakarta Selatan. Jadi kalau misalkan jalan dari angka macet itu cuma bisa kurang lebih itu jaraknya memakan 30 menit. Tapi kalau misalkan macet banget itu bisa sampai 1 jaman. Dari yang saya rangkum, Kasiba ini memiliki cukup masalah dengan kurangnya manajemen waktu ya, karena banyak padat ya, tugas kuliah ditambah tugas organisasi. Pernah nggak sih Kasiba mengalami hal yang benar-benar sangat capek sekali, bingung juga antara mau ngerjain tugas kuliah dulu atau tugas organisasi dulu ya, karena benar-benar waktunya itu nggak ada sekali. Ya kalau itu sering merasa capek ya. Terus itu stres juga ya. Sampai saya telat makan. Itu makan aja bisa sehari sekali. Karena di BNN tuh petugas sama ke
istirahat gitu, sampai nggak ingat waktu makan gitu. Saya bisa rasakan apa yang Kasiba rasakan. Tapi selain Kasiba memiliki masalah dengan waktu dan kebanyakan tugas serta banyaknya rapat, kira-kira Kasiba punya nggak sih nih satu motivasi yang Kasiba tuh sering pakai di saat Kasiba down? Ada sih Kak, kata-kata itu kan mustahil kalau misalkan kita itu gagal, ya kan? Karena siapapun bisa jadi apapun, gitu. Motivasi yang saya dapetin. Terus ada lagi, gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda, gitu Kak. Motivasi kata-kata saya kalau misalkan saya tuh lagi capek, terus kalau saya lagi ngeluh, kadang tuh saya ingat kata-kata itu. Jadi buat kayak saya tuh oke, kalau misalkan saya capek, saya perlu istirahat, nggak boleh maksain. Tapi kalau misalkan kayak kadang saya tuh suka maksain waktu gitu, sampai saya tuh harus begadang, kadang juga saya sampai ketiduran lagi ngerjain tugas, atau saya pulang malam dari rapat tiba-tiba saya tugas malah ketiduran. Untuk selain adanya banyak kegiatan di luar, kira-kira ada nggak sih kegiatan religi yang untuk sekiranya membantu tingkat kesetresannya Kasiba, tingkat keluhannya Kasiba gitu? Kalau boleh tahu gimana sih Kasiba bisa sholat duha, maksudnya memiliki waktu, apakah punya waktu nih untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, karena bagaimanapun ya dari banyak masalah yang kita punya, kita harus tetap bertawakal kepada Allah, kita harus tetap bersandar lagi kepada Allah, karena apapun itu kehidupan masalah yang ada di kita ini, karena itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sholatnya Kasiba bagaimana? Apakah ada masalah kendala? Alhamdulillah. Kalau untuk ibadah saya selalu menyempatkan ya Kak, walaupun kadang suka tidak tepat waktu gitu. Saya masih bersyukur kalau misalkan saya dapat waktu itu sholat tahajud Kak. Ya walaupun sekali ya. Walaupun sekali. Terus saya juga suka ikut ngaji sama teman-teman saya Kak. Setiap hari Kamis malam Jumat tuh saya ngaji tahajud. Itu pun kalau misalkan saya pulang kuliah itu kalau ada Kamisnya sampai siang doang, karena kan Kamis itu jadwal saya padat banget Kak. Saya tuh setiap hari Kamis itu saya berangkat kuliah itu jam 6. Terus kelas pertama itu saya 3 jam. Saya selesai itu jam 11:30. Terus habis itu setengah 11 dilanjut lagi sama kelas kedua itu sampai zuhur. Itu jedanya cuma sholat zuhur sama sholat asar doang. Terus yang jam kelas ketiga itu pokoknya saya pulang itu setengah 6 Kak. Nyampe rumah itu ya bisa jam 7, bisa jam 8 karena saking macetnya di jalan gitu Kak. Tapi pernah nggak sih Kasiba kira-kira ketika Kasiba melakukan sholat tahajud, terus Kasiba sholatnya tepat waktu, itu bisa membantu meringankan beban yang Kasiba rasakan? Kira-kira pernah nggak merasakan hal seperti itu? Kalau hal pernah Kak, kayak apa ya, bebannya tuh kayak enteng gitu. Enteng. Tapi kalau misalkan diingat lagi, berat lagi gitu. Kayak misalkan kita kayak jalan-jalan aja gitu kayak kita ada waktu buat healing lah ya. Walaupun ada beberapa masalah, entah itu masalah tugas atau masalah pribadi atau masalah lainnya, kita healing walaupun cuma singkat doang, itu waktu buat healing kita, itu emang nenangin. Tapi ketika kita kayak kembali lagi ke rumah, itu kayak kayak padat banget gitu, pikirannya langsung oh my god gitu kan. Ya langsung terbebani lagi gitu, langsung kepikiran, kemana tahu, pikirin sana sini, aduh gue harus ngapain lagi ya, gue harus ngerjain ini apa ngerjain ini dulu gitu Kak. Apakah sudah punya waktu dengan membaca Quran? Karena kita sebagai
Nah, misal itu ya, biasanya ketika kita sedang merasa down dengan membaca Quran, kita bisa menenangkan hati kita. Apakah boleh tahu kalau misalkan Kak Sibah memiliki jadwal membaca Quran di kapan aja? Kalau untuk baca Quran, sayangnya saya akhir-akhir ini jarang Kak. Tapi sekarang kalau ada pergerakan hati itu, ya saya lakuin. Tapi kalau misalkan, ya Allah saya mau baca Quran, tapi apa namanya, tapi itu saya kayak menolak gitu loh, gitu Kak. Jadi lebih baik ya nggak jadi deh gitu, lebih baca Quran deh gitu. Saya mau tidur aja, katanya gitu Kak. Kembali lagi dengan masalah kasibah ya. Jadi saya ingin memberikan pertanyaan medical question. Jika besok pagi kasibah masalah kasibah ini selesai gitu, kasibah nggak ada tugas, kasibah nggak ada tugas organisasi juga, dan kasibah memiliki waktu, itu kira-kira apa sih yang kasibah ingin capai? Yang pertama, kira-kira apa sih yang kasibah ingin kerjakan? Kalau apa, mungkin saya bakal ini ya, bikin planning supaya apa yang saya atur itu bisa tercapai satu persatu gitu Kak. Dan dari banyaknya kegiatan kasibah nih, kalau dipikir-pikir lagi, kira-kira apa sih yang kasibah ingin kejar dari semua kesibukan itu? Oke Kak, kalau yang pertama, yang saya ingin kejar itu saya mau mengejar akademik saya lah. Karena di situ ada beberapa impian saya yang harus saya capai. Tapi kalau misalkan di yang lain seperti organisasi itu saya hanya untuk melatih skill saya. Karena kan ketika kita kerja pasti kita kan ada yang namanya tuh dinilai skill kita ya gitu. Terus kalau untuk yang lainnya kayak saya di sini bisa ada kerja sampingan juga di rumah gitu, kayak bantu-bantu biar saya atau kita semua tuh bisa terbiasa juga gitu. Jika saya ngasih skala 1 sampai 10, 1 itu sangat berat, 10 itu sangat ringan, kira-kira masalah kasibah yang kasibah rasakan itu ada di nomor berapa? 6. Oh, cukup lumayan ringan ya, nggak terlalu berat. Nah, oke, baik. Jadi mungkin masalah kasibah dengan kelelahan tugas ini, dengan banyaknya tugas organisasi juga, dan kurangnya manajemen waktu, mungkin kasibah bisa belajar terkait meluangkan waktu ketika mendapatkan tugas kuliah. Mungkin kasibah bisa lebih dahulukan mengerjakan di kampus, lalu nanti kasibah pulang bisa mengerjakan tugas organisasi di rumah. Lalu jangan lupa juga kita berikhtiar kepada Allah untuk tetap lebih dekat, karena bagaimanapun masalah yang kita alami ini ya itulah datangnya dari Allah dan diatur oleh Allah. Jadi kita perlu juga berzikir untuk mengingat Allah, salatnya juga perlu ditingkatkan lagi, lebih tepat waktu lagi, dan jangan bolong-bolong kalau bisa ya Kak. Dan untuk baca Qurannya, insya Allah semoga kedepannya bisa terus secara rutin. Dan udah mungkin soal religi agamanya bisa lebih ditingkatkan lagi, karena di ibadah itu bisa membantu masalah kita juga, karena dekat dengan Allah itu bisa membantu masalah kita juga. Nah, harapan kasibah setelah melakukan konseling ini apa kira-kira? Harapan saya tuh semoga dengan saya berbagi keluh kesah kepada kakak dan juga saya telah melewati hari-hari yang telah lalu, saya berharap kedepannya itu saya bisa menjadi lebih baik. Karena saya dapat belajar dari pengalaman yang lalu, dan saya juga dapat hikmah apa yang saya udah jalanin gitu.
langkah-langkah yang udah saya jalani satu persatu gitu Kak. Kira-kira target kakak setelah melakukan konseling, apakah kakak akan belajar tentang manajemen waktu atau apakah kakak akan lebih giat lagi belajarnya agar kakak bisa tidak merasakan hal kelelahan dan kakak juga bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah untuk membantu permasalahan kakak? Oke Kak, tentu saja aku bakalan lebih belajar dengan baik tentang manajemen waktu ya, supaya waktu yang aku punya ini tuh cukup gitu Kak, nggak kekurangan dan juga nggak terlalu banyak buang-buang waktu gitu. Terima kasih Kak sudah melakukan sesi konseling pada hari ini. Semoga Kak Siba untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan semoga tidak ada yang perlu dikesahkan lagi ya Kak.